Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudagar IG Radio dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali kita ketemu di program acara Bincang-Bincang Santai. Ya, Bincang-Bincang Santai kita gelar pada siang hari ini. Tentunya dalam Bincang-Bincang Santai ini kita kedatangan tamu ini di studio, yang tamu istimewa yaitu Ibu Haja Mulyana SKM MKes. Ini Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas PMD PPKB PPPA Kabupaten Baru. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, agak kerebah. Ya, alhamdulillah karibah madeceng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mega kegiatan kami. Iya. Ada beberapa kegiatan. Ya, biar libur tidak ada libur ini. Iya. Alhamdulillah kalau kami di bidang KB tidak mengenal waktu libur kapanpun. Kalau misalnya ada kegiatan yang mendesak, ya pasti kami harus menyelesaikan kegiatan tersebut. Iya, siap. Iya, Bu Haji, sebelum kita masuk ini di topik segmen kita ini, yaitu temata metode kontrasepsi dalam KB. Iya, boleh cerita dulu sedikit aktivitas sehari-hari di Dinas PMD apa-apa saja? Iya. Terkait masalah aktivitas kami di bidang KB khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana, pada Dinas PMD PPKB P3A ya. Bagaimana kami mengembangkan dan mengerjakan kegiatan yang berhubungan dengan Bangga Kencana. Jadi di bidang kami itu memang beberapa kegiatan yang harus kami selesaikan terkait dengan pembangunan keluarga berencana. Ya. Oh, jadi memang di KB ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan di ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan dari program Bangga Kencana. Kemudian ada lebih secara teknisnya ada beberapa program lagi yang terkait dengan Bangga Kencana. Iya. Sebelum ini Bu Haji, mungkin banyak pendengar ini kita yang masih sangat atau penasaran ini. Sebenarnya apa tujuan utama program Keluarga Berencana atau KB ini, dan kenapa penting sekali untuk masyarakat kita? Iya. Iya. Program Keluarga Berencana sangat penting masyarakat luas ketahui bahwa di Keluarga Berencana itu bukan hanya kita fokus kepada pengguna alat kontrasepsi, tapi semua masyarakat harus tahu bagaimana apa itu keluarga berencana dan apa jenis-jenis keluarga berencana, jenis-jenis pelayanan KB itu. Kemudian di sisi lain sebenarnya kalau di bidang kami itu adalah bidang memang membidangi terkait masalah pengendalian penduduk. Jadi berbicara masalah pengendalian penduduk tidak terlepas dari keluarga penggunaan kontrasepsi. Dalam hal ini adalah keluarga berencana, alat kontrasepsi keluarga berencana. Dan yang sampai hari ini memang kita lihat bahwa masih kurang lebih dari jumlah penduduk yang ada itu, kalau kita lihat masih banyak yang belum menggunakan kontrasepsi. Nah, ini mungkin yang perlu memang masyarakat luas ketahui bahwa salah satu untuk mengendalikan jumlah penduduk itu harus menggunakan salah satu alat kontrasepsi yang sebentar lagi akan kita bicarakan jenis-jenis kontrasepsi apa yang dipakai atau yang ada. Dalam program KB ini metode atau cara kontrasepsi menjadi salah satu kunci
sukses ya Bu. Bisa mungkin dijelaskan secara umum apa saja metode kontrasepsi yang tersedia saat ini? Iya. Ya, metode kontrasepsi yang tersedia banyak. Yang pertama memang masih ada pil, ya. Pil KB, ya. Pil KB itu ada terbagi lagi, ada pil kombinasi dan ada pil tunggal. Kemudian yang jenis yang saya katakan adalah jenis hormonal ya, termasuk di dalamnya adalah suntikan KB ya. Suntikan KB juga terbagi lagi, ada 2, yaitu suntikan 3 bulan dengan suntikan 1 bulan. Kemudian metode kontrasepsi implan. Implan ya. Kemudian IUD, ada MOW, ada MOP ya. Yang mana MOW itu adalah metode operatif wanita dan MOP adalah metode operatif pria. Yang sebenarnya kami kalau di Kabupaten Baru kami menginginkan, di OPD kami itu menginginkan bahwa untuk metode kontrasepsi hormonal yang dalam hal ini adalah pil dan suntik, kita lebih mengutamakan MKJP ya, yang metode kontrasepsi jangka panjang. Mengingat kenapa? Karena metode kontrasepsi jangka panjang ini sangat minim terkait masalah drop out-nya dibandingkan dengan metode hormonal. Iya. Ya, ini Bu Haji, kita sering dengar istilah kontrasepsi modern dan tradisional. Iya, biasa. Bisa tidak dijelaskan apa itu bedanya dan mungkin ada contoh-contoh masing-masing metode ini? Iya. Pada prinsipnya di kami kalau yang kami tahu, yang kami masuk di OPD kami adalah metode kontrasepsi yang ada yang tadi saya sebutkan. Sebenarnya kalau metode kontrasepsi tradisional itu adalah yang masih yang dipakai oleh masyarakat umum, yang notabene itu yang dikatakan adalah pantang berkala, yang tidak memakai kontrasepsi, salah satu kontrasepsi baik itu pil, suntik dan yang tadi saya bilang. Jadi kalau tradisional itu yang masih memakai ala-ala dari orang tua dulu. Ya. Tapi tidak ada yang pakai atau masih ada? Kalau yang tradisional, kalau sampai hari ini kami tidak mendapatkan laporan berapa persen yang memakai, tapi ya mungkin tidak tertutup kemungkinan masih ada yang memakai. Cuma mungkin kalau metode kontrasepsi yang ada, yang kami siapkan, yang ada di OPD kami adalah dari banyak pemakainya adalah masih tinggi, kalau kita lihat masih tinggi hormonal ya, masih tinggi yang hormonal. Itu antara suntik dengan pil. Iya. Tapi kalau dari sisi efektivitas ini Ibu Haji, metode apa yang paling direkomendasikan oleh tenaga kesehatan, terutama untuk pasangan yang baru menikah? Iya. Kalau metode pasangan, kalau mau dikasih pilihan, kalau metode kontrasepsi yang baru menikah dan ingin menunda itu sebenarnya harus memakai pil atau IUD. Pil atau IUD. Kenapa pil? Karena pil itu kalau kita mau menunda, setelah berhenti kita memakai itu kembalinya kesuburan lebih cepat. Kemudian kalau IUD pas misalnya kalau kita mau ingin hamil, setelah dibuka IUD-nya itu sudah bisa kemungkinan cepat, lebih bisa cepat hamil. Ya, itu dianjurkan untuk menunda. Tapi kalau untuk yang sudah punya anak dan tidak ingin anak lagi, itu kami anjurkan untuk memakai metode kontrasepsi jangka panjang. Ini sering juga ini kita dengar metode seperti KB tadi, KB, IUD, suntik, implan, bahkan ada namanya vasektomi vasektomi untuk pria. Apa saja sih keuntungan dan tantangan dari masing-masing metode ini? Kalau saya berbicara masalah kalau implan, memang keuntungannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan hormonal.
Karena kalau memakai implan itu sekarang sudah ada implan 1 batang. Dulu Maksudnya? ya, waktu dulu itu sebelum itu era tahun 2000 sekian itu masih 6 biji, 6 atau 6 batang, 6 batang ya, 6 batang dipasang di bawah lengan kiri. Ya, sekarang itu ada 2, sudah 2, ya, 2. Kemudian sekarang yang ada di OPD kami itu sisa 1 batang. Jadi efektivitas untuk penggunaannya itu yang pertama memang gampang dipasang karena memang 2 atau 1. Ya, kemudian efektivitas penggunaannya itu 3 tahun. Ya. Kemudian apabila kita mau, kalau peserta mau pingin anak, itu setelah dibuka itu akan normal. Ya, akan normal kembali. Sama dengan IUD, dan kalau yang dikatakan tadi MOW itu metode operatif pada wanita. Itu dilakukan oleh dokter obgyn, ya, dokter obgyn, dan ini tidak memerlukan waktu yang lama. Ya, kalau seandainya ada yang mau, bisa kita fasilitasi, kemudian nanti gampang. Artinya dokter yang melakukan itu tidak bermalam di rumah sakit. Bisa pulang kalau misalnya sore pagi, bisa pulang sore. Jadi memang kalau ada yang mau bisa kami fasilitasi di OPD KB. Kemudian MOP itu metode operatif pria, yang sama-sama memang sama dengan wanita. Cuma ini kalau misalnya sedikit membutuhkan waktu, karena kalau misalnya MOP itu untuk kalau misalnya betul-betul yang paten, permanen, ya. Jadi kalau misalnya ada seorang pria masih mau pingin punya anak, tidak mungkin dokter perhitungkan, karena memang untuk kalau sekiranya mungkin bisa dibuka, tapi untuk kembalinya seperti semula itu kemungkinan besar agak-agak tipis, ya. Bisa sebenarnya, tapi mungkin untuk efektivitasnya tidak. Ini kata kaum pria ini banyak katanya yang masih ragu dengan metode vasektomi. Padahal katanya ini juga aman dan efektif, Tapi tanggapan Ibu seperti apa setelah tadi banyak menjelaskan bahwa harus ada persetujuan? Iya. Kalau laki-laki itu memang harus ada persetujuan sama wanita juga. Kalau misalnya mau tubektomi atau MOW, itu juga harus ada persetujuan dari suami. Jadi sama dengan suami harus ada persetujuan dari istri, karena memang ada kadang-kadang artinya kalau sepanjang saling percaya, ya itu bagus. Artinya jangan kasih beban pada wanita saja. Jadi ada yang traumanya mungkin sedikit tapi efektivitasnya bagus, karena kalau wanita itu jangankan mulai dari pil, suntik, sudah semua dipakai, pil, suntik, kemudian IUD, kemudian implan. Kasihan kodong wanita selalu kalau misalnya semua alat kontrasepsi sudah dicoba. Jadi kenapa laki-laki tidak mau berpartisipasi? Jadi saya artinya dengan mudah-mudahan para suami-suami di luar sana atau para laki-laki mudah-mudahan bisa dia yang menjadi akseptor KB dalam hal ini MOP. Dan ini juga nanti dijelaskan sebelum, misalnya kalau ada yang mau, nanti dijelaskan sama dokter yang akan melakukan MOP di rumah sakit. Kalau menurut Ibu Haji nih, tantangan terbesar dalam sosialisasi KB di masyarakat khususnya di Kabupaten Baru, apa tantangan sebenarnya sih kalau berbicara masalah tantangan tidak bermakna kalau menurut saya tantangan, karena cuma kadang orang tidak
mau karena mereka sama sekali tidak tahu. Oh iya. Jadi kalau mereka sudah tahu, Tahu iya. iya Sudah pasti sudah mau. Hmm. Kemudian kalau memang kita kasih edukasi yang baik, disesuaikan misalnya. Kalau pil disesuaikan dengan bagaimana cara kerja pil, bagaimana cara kerja hormon, saya kira itu lebih cepat mereka. Kalau dia pahami pasti mau. Dan memang hanya satu yang kami untuk yang saat sekarang ya, sekarang mudah-mudahan kami ingin meningkatkan di OPD kami, khususnya di bidang PPKB pengendalian penduduk. Mudah-mudahan tahun 2025 nanti kami meningkatkan kualitas penggunaan MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Kenapa? Karena kalau masyarakat di Kabupaten Baru itu masih banyak menggunakan hormonal, itu lebih tinggi angka drop out-nya. Lebih tinggi angka drop out-nya. Karena bisa saja kalau misalnya penggunaan pil, kalau misalnya seandainya tidak berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan mengambil pil, kemungkinan besar itu sudah masuk drop out. Kemudian angka unmeetednya juga tinggi. Artinya ada beberapa pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak tapi tidak menggunakan salah satu kontrasepsi. Jadi seperti itu. Iya. Kalau seperti apa peran pemerintah dalam membantu pasangan memilih metode kontrasepsi ini yang sesuai? Iya, termasuk layanan yang bisa mereka akses seperti apa? Iya. Di Kabupaten Baru tadi. Kalau di Kabupaten Baru, saya kira peran pemerintah dalam hal ini dalam menekan jumlah kelahiran, utamanya di pengendalian penduduk ya. Beberapa kami telah melaksanakan di OPD kami ya, kerjasama dengan Dinas Kesehatan, OPD Dinas Kesehatan melakukan edukasi, melakukan KIE terkait masalah KB, kemudian bidan desa PLKB kami itu sangat masif melakukan edukasi terkait keluarga berencana. Dan kemudian peran pemerintah lainnya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas tenaga dalam hal memasang kontrasepsi IUD atau implan. Iya. Baik, Saudara Riga dimanapun Anda berada, masih tentunya bersama kami di IGA Radio, radionya Saudara Riga. Kita akan kembali lagi melanjutkan bincang-bincang kita di siang hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba tanpa tahu risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, TMS mulai. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, Jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya jika seks sebelum menikah. Berikan ASI dan MPA
Pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar. Kalau nggak benar, rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan, tangan ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba dan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat HTS, PMS mulai. Jangan kau tutup mata, kita juga bisa. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, Jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya jika seks sebelum menikah. Baik, kita kembali lagi di bincang-bincang santai bersama dengan Ibu Haja Mulyana SKM MKes. Ya, dan dengan tema kita metode kontrasepsi dalam keluarga berencana. Ya, jadi untuk semuanya saudagar IGA yang mungkin masih mendengarkan atau menyimak acara ini baik melalui YouTube kami. Ya, tentunya Anda boleh bertanya juga atau mungkin di sini bisa kita bertanya melalui YouTube atau chat di YouTube saja. Ya, kemudian apa yang ingin disampaikan. Ya, Bu Haji, kita lanjut ini terkait dengan tema kita, masih dengan tema kita metode kontrasepsi dalam KB. Iya. Dan ini tadi di sesi pertama bahwa bagaimana kita menjelaskan bahwa metode-metode yang dipakai di keluarga berencana ini sudah kita dengarkan sama-sama. Dan tentu mungkin ada para pendengar IGA Radio yang mau bertanya, boleh silakan Anda di chat YouTube ya. Nah, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan pendengar atau saudagar IGA terkait pentingnya KB dan memilih metode kontrasepsi yang tepat. Apa harusnya, yang bagusnya yang mana, ya, yang efektif yang mana. Baik, silakan Ibu Haji.
Iya, terima kasih. Pesan-pesan bagi pendengar dan masyarakat umum di Kabupaten Baru hubungannya dengan penggunaan alat kontrasepsi ya. Yang pertama, kalau memang mau sifatnya menunda ya, yang belum, maksud saya yang belum memang ingin punya anak, yang pengantin baru, itu yang paling efektif, yang paling bagus adalah pil atau IUD ya. Pil atau IUD. Kenapa? Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kalau penggunaan pil, berhenti minum pil itu kembali kesuburan dengan cepat. Kemudian IUD, setelah kita buka, kalau misalnya memang kita mau menunda sampai di atas 1 tahunan, ya lebih baik kita memakai IUD ya. Jadi karena apabila kita ingin punya anak dan kita lepas IUD-nya atau buka IUD-nya, itu kembali kesuburan dengan cepat. Kemudian yang kedua, kalau kita mau menunda karena sudah menunda dalam hal mengatur jarak, jadi sepandai-pandainya kita harus memakai kontrasepsi yang jangka panjang, yang minimal kita misalnya mau menunda dari anak pertama ke anak kedua, ya paling tidak kita kalau sih berbicara masalah kesehatan ya sehat. Kalau misalnya kita menunda, kita atur jarak kehamilan antara 3 sampai 5 tahun. Jadi kalau sekiranya misalnya kita mau menunda anak untuk anak pertama ke anak kedua, itu sebaiknya memakai implan atau IUD karena itu jarak metode kontrasepsi jangka panjang. Dan kalau misalnya penggunaan implan itu 1 batang itu 3 tahun. Jadi kalau misalnya kita mau menunda 3 tahun, itu pas kita buka implan itu sudah bisa hamil. Dan kalau tidak, kita pasang lagi untuk yang kedua, bisa. Kalau pemasangan implan itu kalau teman-teman di puskesmas mengatakan bahwa bongkar pasang, jadi dibuka dipasang, ya itu bisa. Itu bisa. Efektivitasnya memang tinggi. Sama dengan IUD juga seperti itu. Dan kalau misalnya mau mengatur jarak kelahiran atau mau memakai dengan paten, itu kami anjurkan untuk memakai MOW ya. Kalau untuk wanita ya, MOW, metode operatif wanita. Jadi kalau misalnya apalagi kalau umur sudah 40 tahun ke atas, itu lebih bagusnya memang kami memang mengedukasi untuk memakai kontrasepsi MOW ya, MOW. Ya, metode operatif wanita. Iya, yang notabene permanen. Itu menurut kita ya, kita secara teori itu permanen. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya walaupun kita sudah memakai yang paten, tapi kalau Allah berkehendak, kun fayakun itu kalau Allah menghendaki. Iya, itu. Kemudian bagi para masyarakat pada umumnya kan ada tadi ditanyakan bahwa itu metode kontrasepsi bisakah dipakai tradisional? Kalau saya ditanya secara pribadi dan institusi kami tidak masuk golongan KB tradisional. Jadi kalau kita memakai KB tradisional, itu bahwa sama ji sebenarnya kita tidak menggunakan alat kontrasepsi karena alami, karena alami itu tidak masuk di dalam tidak masuk di dalam alokon kami, alat kontrasepsi kami. Dan bagi pendengar yang artinya ada keluarga, ada kemanakan, ada tetangga yang kalau memang pingin menunda ya, silakan menghubungi kami. Sebenarnya kami di OPD kami itu ada 7 balai kecamatan. Untuk mendapatkan informasi dan pelayanan itu ada 7 kecamatan. Ada 7 balai kami 7 balai. 7 balai. Setiap kecamatan ada. Setiap kecamatan ada. Kalau di Pujananting itu ada di Kecamatan Pujananting. Kemudian di Tani Teriaja ada di samping kantor camat Kecamatan Tani Teriaja.
Kemudian kemudian di Baru itu ada di belakang kantor camat kabupaten di Kecamatan Baru. Kalau di Balusu ada di belakang kantor desa Madelo. Kalau di Sopeng Driaja ada di belakang kantor Lurah Kiru-Kiru. Kalau di Malusetasi ada di samping kantor desa Cilelang untuk mendapatkan informasi. Itu setiap hari ada kegiatan di situ? Iya, di balai? setiap hari ada. Di situ ada untuk PPKS namanya. Apa itu PPKS? Jadi mereka itu mendapatkan ada beberapa informasi yang bisa didapatkan di sana di program PPKS-nya Balai Penyuluh KB ya. Jadi di sana ada beberapa informasi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan Bangga Kencana yang ada di kecamatan. Jadi termasuk sebenarnya data-data apa yang dibutuhkan itu ada di situ. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada di warga atau masyarakat Kabupaten Baru yang pingin mengakses informasi di tingkat kecamatan, silakan berhubungan di balai kecamatan kami. Ada balai KB di kecamatan kami. Apa-apa itu bisa diakses di situ? Contohnya? Termasuk data pasangan usia subur, data KB ada semua di sana. Ada, Per desa bisa. Per desa bisa, per dusun ada. Oh, per dusun. Karena memang di sana kantornya balai petugas PLKB kami, PKB dan PLKB kami. Kalau tadi di Kecamatan Tanah di mana? Di belakang sampingnya desa Pau-Pau. Oh, di di Pustu. Sampingnya Pustu. Oh, sampingnya Pustu. Iya, ada samping Pustu masuk. Dekatnya Damkar. Oh, iya. Berdekatan dengan Damkar. Jadi dan kalau misalnya mau secara langsung silakan menghubungi, silakan datang ke OPD kami di kantor Dinas PMD PPKB P3A. Ya, seperti itu. Iya. Baik, Saudara Riga dimanapun Anda berada, ya tadi sudah disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Haji Imuli ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi para pendengar atau Saudara Riga, semoga Ibu selalu sehat dalam bertugas, dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara bincang-bincang kita terkait dengan metode kontrasepsi dalam keluarga berencana. Jadi perlu kami sampaikan bahwa acara bincang-bincang santai ini kerjasama kami dengan Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Baru. Jadi untuk Anda semua, jadi terima kasih sudah menemani kami atau mendengarkan acara ini di Bincang-Bincang Santai. Jangan lupa keluarga sejahtera dimulai dari perencanaan yang baik. Sampai jumpa di acara berikutnya hanya di IG Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren. Iya.